Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ninas dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2100135. Pada mata kuliah belajar pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar kognitif, yang mana di sini saya sudah merangkum beberapa poin penting yang akan saya jabarkan nantinya. Yuk, langsung aja kita bahas apa aja sih dalam teori belajar kognitif ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertiannya. Teori belajar kognitif ialah kemampuan intelektual yang terdiri dari pengetahuan, analisis, penerapan, sintesa, hingga evaluasi. Teori belajar kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian. Jadi, belajar kognitif ini dalam pengetahuannya lebih menerapkan tentang pengertiannya, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan analisis, penerapan, sintesa, hingga evaluasi nanti. Lanjut, dalam teori kognitif, kejiwaan di sini berpusat di otak kejiwaan yang berpusat di otak juga berhubungan dengan kognisi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan rasa. Jadi di sini kejiwaan yang berpusat di otak, di mana kognisi dan afeksinya ini saling bertalian dengan rasa. Selanjutnya, menurut para ahli jiwa aliran kognitivis, tingkah laku seseorang itu senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Seperti yang kita tahu tadi, kognisi itu adalah kehendak. Jadi ketika manusia ini berada di suatu tempat, dia akan memikirkan tindakan untuk mengenal, untuk memikirkan ketika dia berada di sini, apa sih yang harus saya kerjakan? Oh, ketika saya bertindak seperti ini, saya harusnya ada di mana? Seperti itu. Lanjut, teori belajar kognitif ini lebih mengutamakan proses belajarnya ketimbang hasil belajarnya. Jadi di sini yang dipaparkan di sini ukuran dia bisa mengerti suatu pelajaran itu bukan dari hasil belajarnya, tapi dari proses belajarnya. Ketika proses belajar ini berjalan, dia akan terlihat, oh di sini ya dia nggak mengerti, oh di sini dia nggak mengerti, bukan ketimbang hasil belajarnya aja. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang ini kita bisa mendapatkan hasil belajar itu dengan berbagai cara, tapi kita nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Apa di dalam proses ini dia ada yang sudah benar-benar semuanya sudah memahami, atau hanya sebagian, atau mungkin sama sekali nggak ngerti ya. Lanjut, di teori kognitif ini lebih banyak melibatkan proses belajar, proses berpikir yang kompleks. Lanjut, menurut teori belajar kognitif ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi di sini dalam teori ini, belajar itu bukan sekedar mengenal, memahami, tapi di sini juga merubah persepsi dan pemahaman. Seperti contohnya ketika belajar IPS. Dalam suatu hal, mungkin gak IPS aja ya, mungkin dari beberapa pelajaran, ketika diberikan suatu pelajaran, diberikan suatu subbab di situ, dia di situ nggak cuma kenal, oh ini tuh seperti ini. Ketika apa yang sudah dia tahu di situ, dia akan merubah persepsi. Oh ternyata yang saya ini sih nggak sama ya dengan yang ada di buku gitu. Oh apa yang saya pikirkan tuh nggak sama pengertian sebenarnya, seperti itu. Lanjut, nah di sini perubahan ini nggak sekedar tingkah laku yang bisa diamati, bisa jadi tentang cara pemikirannya dia, nggak cuma dengan tingkah laku yang bisa diamati, tapi dengan cara berpikirnya juga. Di sini ada keunggulan dan kelemahannya juga di sini. Di sini keunggulannya ialah pendidik hanya perlu memberikan materi-materi dasarnya saja, yang mana selanjutnya diserahkan pada peserta didik. Tugas pakar pendidik di sini memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Jadi di sini hanya memberikan materi, lalu selanjutnya pakar pendidik ini hanya perlu memantau dan menjelaskan ulang alur materinya tadi. Tapi di sini juga memiliki kelemahan, yaitu teori ini ialah beberapa pendidik sering menganggap semua peserta didik punya daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Nah, di sini salahnya. Ketika pakar pendidik itu sudah menganggap, oh semua siswa ini punya daya ingat yang sama, sebenarnya nggak gitu. Setiap peserta didik, setiap siswa atau siswi itu memiliki daya ingat yang berbeda-beda, ya kan? Jika kita menganggapnya sama, berarti ketika satu siswi atau siswa sudah mengerti materi tersebut, berarti itu nggak akan diulang lagi gitu. Jadi di situ kesalahannya. Nah, di sini terkadang juga
pendidik tidak memperhatikan cara peserta didik dalam eksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara siswa mencarinya. Di sini juga ada sedikit kesalahan karena pendidik ini nggak memperhatikan gimana sih si siswa atau siswi ini mendapatkan atau mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.